Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menganalisis 10 saham yang kemarin mengalami kenaikan mengalami peningkatan ketika market open kemarin hari Senin tanggal 14 Maret. Jadi kita akan lihat apakah kemarin kenaikannya masih bisa kita untuk nebeng masuk, atau kemarin ketika naik dia ternyata breakout dan kita bisa beli buy on breakout, atau ternyata masih berada di tengah-tengah. Jadi kita bisa tunggu dia breakout atau kita tunggu dia berada atau kembali retest lagi ke bawah ya. Oke, jadi kita lihat aja. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Oke, lanjut aja. Yang pertama adalah saham RMKE. Adalah saham RMK Energi. Kemarin dia naik sekitar 10,20% ya untuk saham ini. Sedangkan saham ini juga masih saham baru IPO ya, sekitar tanggal 7 Desember ya dia baru IPO. Jadi di sini garis MA 200-nya belum muncul, tapi garis MA baru yang muncul garis MA 50-nya. Oke, kalau dari segi trennya sendiri saham ini saya gambarkan seperti ini ya. Saya gambarkan seperti ini, dimana ini adalah support resisten sebelumnya, resistennya, kemudian resisten ini di breakout dan kemudian dia retest di sini, kemudian dia naik dan tertahan di area resisten ini dan kemudian turun, retest lagi mantul di area ini ya, kemudian dia tertahan lagi, masih tertahan di area ini dan kemudian dia retest lagi di area ini ya, di sini, dimana ini adalah support uptrendnya. Nah, kalau saya buatkan area aja di sini, nah, saya buat area di sini. Di sini adalah area resisten sebelumnya dan kemudian resisten ini di breakout ya, di breakout dan dia retest di sini, retest lagi di sini dan kemudian ini juga bisa dibilang retest di sini dan kemudian naik dan kemudian masih tertahan di sini. Dan sekarang kalau kita bisa lihat harganya sekarang sudah mendekati area resisten ya. Jadi kalau kita masuk sekarang itu kemungkinan risk reward kita udah nggak masuk ya istilahnya. Jadi kalaupun kita harus cut loss, kita cut loss di bawah area ini, dimana ini adalah area resisten dan support sebelumnya, itu sekitar 18% dan TP kita cuma 3,70% ya di harga 432. Jadi untuk kondisi seperti ini kita bisa tunggu dia kembali turun ke area sini, kembali ke area sini, atau kita tunggu di sini ya, di sini, dan itu cut loss kita sekitar 11,56%, lebih tipis ya, tapi setidaknya resisten kita semakin tebal ya. Tadi cuma 3%, kita bisa dapat sekitar 12,56% ya, dengan cut loss kita 11,56%. Jadi bisa dibilang 1:1 ya kalau kita tunggu dia kembali retest ke area ini. Oke, jadi itu kondisi pertama, kita bisa tunggu di sini di area ini, atau ternyata kita bisa tunggu di area sini untuk kondisi kedua, atau kita bisa tunggu dia ketika dia breakout sekalian di area ini ya. Kita bisa masuk ketika dia breakout misal di harga 452 dengan cut loss kita 1 tick atau 2 tick di bawah area ini. Kalau di sini udah kejauhan ya, 1 tick 2 tick di bawah area ini dengan resisten yang belum kelihatan ya di sini. Oke, kita bisa menggunakan Fibonacci ekstensi untuk melihat di mana resisten selanjutnya. Saya ambil dari swing low-nya, misal di sini, dan di sini. Oke, seperti ini. Kita bisa tarik Fibonacci ekstensinya seperti ini. Jadi kalau dia berhasil breakout dari area ini, ada kemungkinan dia akan sampai ke sini ya. Di harga 484 itu resisten pertamanya. Jadi kita sekitar dengan cut loss kita 1 tick atau 2 tick di bawah area ini sekitar 3,1% dan resisten kita di sini di harga 484 sekitar 7,08%. Tapi kalau ternyata dia berhasil breakout lagi atau bertahan di atas area ini, kita ada kemungkinan dapat di sini ya. Dapat di sini sekitar 19,03% di harga 538 dan retracement selanjutnya Fibonacci ekstensi selanjutnya ada di sini di harga 572 sekitar 26,55% atau selanjutnya bisa di sini ya. Oke, bisa maksimalnya 38,50%. Jadi kesimpulannya itu dia, untuk kalian yang belum punya, kita bisa tunggu dia turun ke sini atau di sini, atau tunggu breakout sekalian. Jadi kalau untuk kalian yang masih punya saham ini trennya masih sangat-sangat bagus ya, dimana tapi kalau dia ternyata bergerak turun, kita atau closingnya
di harga 352 di mana di bawah garis MA50 dan juga berada di bawah garis area ini, kita bisa keluar dulu untuk saham RMK ini, dimana kalau kita bisa lihat di sini juga saham ini sudah naik sekitar 134% ya. Dia udah naik 134%. Kalau yang ambil kemarin dari awal dia berarti sudah balik modal dan lebih 30% ya istilahnya. Bukan balik modal ya, saya udah nambah. Misal 10 juta masuk berarti dia sudah dapat untung sekitar 13 jutaan. Oke, jadi tadi kalau yang punya bisa kita pertimbangkan ketika dia closing di bawah area ini ya untuk saham RMKE. Selanjutnya ada saham TRJA. Nah, TRJA ini sendiri kalau dari trennya juga masih bagus ya, masih berada di atas garis MA50. Garis MA50 masih berada di atas garis MA200 maksud saya. Dan candle-candle juga sekarang sudah bergerak kembali di atas garis MA50 ya. Cuman kalau ini saya buat trendline downtrend seperti ini. Oke, berarti dia sudah breakout ya, hitungannya di sini dia juga sudah breakout. Dan kalau saya buat support di sini, ini saya hilangkan dulu. Nah, berarti dia masih berada, dia sudah di sini membentuk pola bullish pennant ya, dimana dia sudah breakout ya, sudah breakout dari area ini. Dan kalau saya pribadi saya akan cari resisten tertingginya. Resisten tertinggi terdekatnya saya akan tentukan di sini. Oke, seperti ini. Jadi saya akan tunggu ketika dia berhasil breakout dari area ini. Jadi untuk mengkonfirmasi dia akan bergerak sideways ya. Oke. Jadi saya akan tunggu, kita bisa tunggu dia masuk di sini karena biar dia bergerak sideways dulu atau langsung naik seperti ini. Jadi oke, bisa kita hapus dulu. Kita kalau sekarang kita masuk masih ada di kemungkinan dia masih terpental di resisten ini ya. Di sini masih bisa bergerak downtrend seperti ini. Nah, jadi kita bisa tunggu aja dia bergerak di atas area ini, di mana area itu adalah area resisten sebelumnya di sini. Ini resisten, di sini juga ada area resisten. Oke, jadi kita bisa tunggu di sini. Misal dapat di harga 538 dengan cut loss 1 tick atau 2 tick, atau maksimalnya di bawah sini ya, di bawah garis resisten downtrendnya ini. Jadi kalau dia masuk lagi ke area ini berarti dia masih akan lanjut downtrend. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita tipiskan lagi, ini kita masuknya di harga, dapat di harga 528 lah misalnya, 528 dengan target resisten kita bisa di sini. Kita cari terdekatnya dulu ya. Di sini ya. Di sini ada resisten sebelumnya di sini di harga 580. Jadi kita bisa dapat sekitar 9,85% atau maksimalnya tertinggi di sini di 642. Jadi kita bisa dapat sekitar 21,59% di sini. Nah, jadi di sini seperti ini ya. Jadi kalau dia bisa maksimalnya di harga 646. Kalau dia ternyata dia berhasil breakout lagi dari area ini, dia akan kemungkinan lanjut naik ya, lanjut terbang ya. Oke. Jadi kita harapkan dia akan bergerak sideways dulu di area ini, di dalam area ini. Seperti ini. Dan lanjut naik. Oke. Jadi untuk kalian yang belum punya tadi ya, bisa kita tunggu ketika ini kan dia sudah breakout ya. Kita bisa tunggu dia breakout lagi di atas area ini, atau kita bisa tunggu ketika dia kembali turun ke supportnya ke area sini. Coba saya buatkan juga ini di sini seperti ini ya. Mana kalau ini kita panjangkan sana pasti ini jadi area juga. Oke, jadi kita bisa tunggu di sini dia breakout di atas ini. Kalau dia ternyata turun, kita bisa tunggu di bawah area ini ya. Oke, jadi untuk kalian yang masih punya saham ini, kita bisa pertimbangkan dia ketika dia turun dari area ini atau dari menjebol garis MA200 nya ini, kita bisa keluar dulu ya untuk yang punya saham TRJA ini. Jadi ada kemungkinan kalau dia menjebol garis MA200 nya ini, kita bisa saham ini akan membentuk pola downtrendnya. Oke, selanjutnya ada saham Trin. Trin apa Trim ya?
trend ya. Oke. Nah, saham trend ini sendiri ini saya hapus, ini pola yang lama berarti ya. Oke. Ini saya hapus dulu. Jadi di sini kalau dari trennya sendiri garis MA50 berada kuat di atas garis MA200, menandakan trennya sedang bagus ya untuk saham ini. Dan kita lihat dia sekarang sedang retest. Kita bisa lihat di sini ada area resisten sebelumnya. Oke, jadi dia sedang retest di sini. Dan ini juga sudah muncul candle konfirmasi hijau ya. Misal kita masuk di harga penutupan kemarin, catalyst kita 1 tick atau 2 tick di bawah area ini udah lumayan lebar juga sebenarnya. Lumayan lebar, tapi kalau untuk resistennya sendiri kita bisa dapat di sini, misal sini atau di sini. Oke, jadi kita bisa maksimal dapat sekitar 40,34% ya di harga 668 dari saham trend ini maksimalnya. Nah, jadi kan dia kalau dari segi trennya sendiri sedang bagus. Kalau dari dari RSI-nya sendiri dia sudah terpantul ya dari angka 50-nya sudah terpantul dan sudah mulai naik seperti ini. Jadi ada kemungkinan dia akan ada indikasi untuk naik ke atas ini. Jadi dia saham ini di area ini ketika dia berhasil breakout, dia akan membentuk pola sideways-nya di area ini. Nah, seperti itu. Jadi kita tinggal tunggu aja ketika dia sampai sini apakah dia breakout atau dia kembali turun lagi ke bawah atau malah nge-breakdown ke bawah sini. Oke. Jadi untuk saat ini kita bisa pertimbangkan ya. Jadi kita kalau kalian emang mau masuk, kalian harus tahu persentasi kerugian kita kalau dia ternyata bergerak turun ke bawah, kita harus merelakan berapa persen, dan kalau ternyata dia naik kalian harus tahu sendiri kita akan ada kemungkinan dapat berapa persen. Tentunya kita bisa dapat sekitar 40% ya kalau kita mau sabar. Tapi kita juga harus siap atau kuat merelakan sekitar 16,81%, atau kita mau tunggu lagi ketika dia retest dulu ke area ini untuk memperkecil tingkat cut loss kita ya, dan memperlebar tingkat resisten kita. Tapi kalau seumpama kita nanti ketinggalan, ternyata dia nggak kembali retest tapi ternyata dia langsung naik ya sudah, kita tinggal tunggu lagi dia kembali ke area sini atau kita tunggu dia breakout di atas sini. Oke, jadi untuk kalian yang udah punya, kita bisa ini ya, area di bawah area ini atau di bawah garis MA50 ini bisa kita pertimbangkan untuk titik kita keluar ya. Oke. Jadi kita bisa pertimbangkan kalau dia bergerak turun di bawah area ini atau di bawah garis MA50 atau maksimalnya di bawah garis MA200 ya. Kalau dia bergerak di bawah situ ada kemungkinan dia akan membentuk pola downtrendnya. Oke. Selanjutnya ada saham Main. Nah, saham Main ini sendiri masih downtrend ya. Garis MA50 masih berada di bawah garis MA200-nya. Dan ini saya hilangkan dulu. Nah, di sini dia ternyata sudah kembali masuk ke dalam sini ya, ke dalam sini. Cuman dia bisa dibilang masih gantung ya, masih gantung karena masih berada di dalam. Kita lihat di sini adalah resisten-resistennya. Coba saya buat seperti ini biar lebih terkonfirmasi. Oke, di sini ada resisten dan di sini juga sempat di break, hampir ngebreak tapi kemudian reject lagi di sini, dan kemudian dia sudah sampai ke area sini lagi. Dan ini juga dari volumenya juga kemarin sudah bagus ya, sudah bagus. Coba saya mau lihat bid offernya. Bid offer maksudnya dari broker summary-nya. Ini kemarin masih sebenarnya masih distribusi ya. Kalau dari asing sendiri masih jualan, dan kalau dari broker summary-nya ini juga masih distribusi. Ada pihak DX ya jual 1,5 miliar. Tapi di sini ada ZP sama YP masih beli sebanyak 9.000-an lot di harga 704 ya. Harga 704 masih berarti masih di bawah dalam area ini. Mereka masih punya barang banyak di bawah area ini. Jadi ada kemungkinan kalau dari broker summary sendiri mereka berarti masih hold ya, masih hold. Oke. Jadi anggap aja kita berani masuk di sini dengan cut loss kita 1 tick atau 2 tick di bawah area ini atau di bawah sini sekalian. Coba kita lihat MA50 200-nya. Oke. Jadi kita bisa ini ya, ini area ini sebenarnya kurang mengkonfirmasi ya, karena di sini sudah terbentuk seperti ini. Kita buat aja support yang baru.
Nah, seperti ini. Jadi kita bisa cut lossnya maksimal ya kalau kita masuk di sini ya. Kita masuk di sini di harga closing kemarin dia naik sekitar 4,41% dengan volume yang sudah besar ya di sini. Jadi kita bisa masuk di situ misal di harga 710 dan cut loss kita satu tick di bawah area ini, di mana ini adalah area support ya. Di sini area support, di sini area resisten ya, di sini resisten dan di sini support. Di sini support dan di sini juga support ya, lumayan banyak support di area sini. Oke, jadi kita bisa cut loss satu tick di bawah area ini di harga 640 dan kemungkinan kalau kita lihat resistennya ada di, mungkin ini bisa kita pertimbangkan untuk menjadi area resistennya. Nah, di sini ada support, di sini sempat menjadi retest area retestnya ya. Oke, jadi kita pertimbangkan untuk pertama kali di sini sekitar 7,04% itu untuk persentasi take profitnya. Jadi di sini ya, kalau kita masuk sekarang di sini, kalau kita mau cut loss di sini, jadi sekitar 2,11% untuk cut lossnya dan resistennya di 7,04%. Tapi kalau mau cut lossnya maksimal, ketika itu kita bisa cut loss di sini di 640, itu sekitar 9,86% untuk saham main ini sendiri. Tapi itu kalau untuk saya sendiri ini belum saya sarankan ya, karena dari trennya sendiri sedang downtrend. Tapi kalau untuk TikTok main dapat 1% atau 7% juga ya nggak masalah, main cepat aja kita di sini. Oke, seperti itu. Jadi kalau untuk kalian yang punya saham yang punya saham ini, kita bisa pertimbangkan area ini ya, area ini. Jadi kalau area ini ditembus juga, ini dimana area ini adalah area supportnya juga ya, area support mayornya, support uptrendnya. Jadi kalau area ini ditembus atau menyentuh harga 640, kita bisa keluar dulu untuk kalian yang masih punya saham ini, karena otomatis dia sudah menjebol juga di bawah garis MA 50 nya lagi. Takutnya dia akan bergerak lanjut ke bawah. Oke. Kalau kita lihat tadi sekilas saya lihat ada divergennya ya di sini, dimana ini mendatar, di sini mendatar, tapi ininya apa namanya, dari RSI-nya dia naik ya. Dari sini aja saya ambil yang bisa kita lihat di sini naik ya. Nah, di sini harga kalau dari RSI-nya dia naik, sedangkan harganya itu mendatar ya. Nah, mendatar bisa dibilang ini adalah divergent bullish ya di sini. Tidak ada kemungkinan saham ini kalau dari divergentnya dia ada kemungkinan ada pola reversalnya untuk saham main ini. Oke, selanjutnya ada saham WH. Nah, WH ini sendiri kemarin naik sekitar 4,27% ya, dimana di sini kita bisa lihat dia candle hijau terus menerus ya. Oke, kita lihat, kita buat aja ini areanya, dimana sebelumnya ini juga ada area pantulan ya. Oke, di sini ada resisten sebelumnya, kemudian resisten di breakout dan sempat retest juga di sini, dan kemudian di retest lagi di sini dan kemudian naik, dan kemudian dia sedang mantul lagi ya di area ini. Oke, jadi kalau coba kita lihat dari risk rewardnya udah lumayan tebal juga, dan tapi kalau resistennya sendiri di sini sekitar 17% ya. Di sini dimana ini adalah resisten downtrendnya. Kalau dari MA 50 dan MA 200 nya di sini masih bagus ya, masih uptrend, dibilang masih uptrend, tapi candle-candle ternyata bergerak di bawah garis MA 50 dan MA 200. Kalau ini terus menerus, kalau misalnya MA 200 ini ternyata nggak berhasil dijebol juga dan ini terus bergerak di bawah sini, ada kemungkinan MA 50 ini akan memotong garis MA 200 nya. Jadi kita bisa lihat untuk saham ini ya, kalau mau main TikTok aja, main cepat, kita kalau mau masuk sekarang, kalau mau merelakan 15,29% dengan resisten kita yang semakin lama semakin menyempit ya, karena kan ini kan downtrend ya, downtrend, resisten downtrend semakin lama akan semakin turun ya. Jadi tadi kalau mau masuk di sini ya terserah, tapi kalian harus tahu resikonya berapa. Tapi kalau mau masuk, mau amannya lagi, kita bisa tunggu aja dia breakout lagi, breakout dari area resisten downtrendnya ini. Oke,
Oke, jadi kita bisa masuk ketika dia sudah breakout dari area ini ya. Oke. Kalau mau masuk sekarang kita harus tahu juga tadi resikonya berapa. Oke. Jadi kalau untuk kalian yang masih punya saham WH ini, kita bisa cut loss dia, kita bisa keluar dulu dari saham WH ini kalau dia bergerak di bawah area ini atau menyentuh harga 144 ya. Karena alasan pertama dia sudah bergerak kuat di bawah garis MA50, dan kedua dia sudah menembus juga garis MA 200-nya, dan yang ketiga dia juga sudah menjebol dari area ini, dimana area ini adalah area resisten dan support sebelumnya. Oke, jadi ada kemungkinan dia akan lanjut downtrend dan dengan membentuk pola dead cross ya untuk saham WH. Oke, selanjutnya ada saham yang tidak henti-hentinya kita bahas adalah saham Bukalapak. Oke, apakah dia ternyata ini kemarin terakhir saya buat Bukalapak ini kapan ya? Bukalapak ini kemarin tanggal 9 ya, 9. Oke, kita lihat tanggal 9 itu di mana? Oh, 9 itu di sini ya. Oke, jadi sekarang dia kemarin naik sekitar 4,23% ya, tapi dia masih berada di bawah area ini. Jadi untuk saat ini mending jauhi dulu untuk saham Bukalapak ini, walaupun dia di area sini, tapi ya ini resistennya sudah sangat-sangat dekat ya. Kalau di sini kita buat area lowernya dia, nah di sini hampir 1:1 ya kalau kita masuk sekarang. Jadi kalau emang mau masuk kita bisa tunggu dia kembali lagi ke area-area ini di harga 280-an misal, dengan cut loss satu tick di bawah area ini ya. Jadi kita bisa misal aja seperti ini ya, seperti pola sebelumnya. Ketika dia membentuk lower seperti ini dan kemudian dia sampai ke sini atau bergerak sideways seperti ini, tapi ada kemudian ini tuh masih sama seperti yang ini ya. Jadi karena dia naik sedikit habis itu dan membentuk pola lower yang baru dia sampai ke sini. Jadi kita bisa tunggu aja dulu untuk saham Bukalapak ini. Kalau untuk di trading kan masih agak-agak masih beresiko ya. Cuman kalau kita mau scalping main cepat di saham ini mungkin masih bisa ya. Tapi kalau untuk yang tipe swing seperti saya mungkin akan jauhi dulu, karena dari segi trennya sendiri dia sedang downtrend parah dan dia masih terus menerus membentuk lower yang baru untuk saham Bukalapak ini. Oke, jadi tadi kita bisa pertimbangkan kalau kalian mau masuk, kita bisa beli aja ketika dekat-dekat di harga 276, dimana itu adalah lowernya yang terbentuk saat ini, dan resistennya di sini di support sebelumnya ini. Oke. Selanjutnya ada saham Budi. Nah, saham Budi ini sendiri masih downtrend ya. Di sini juga baru terbentuk yang namanya dead cross, garis MA50 memotong garis MA 200-nya. Dan candle kemarin sempat berada di bawah garis MA50, cuman tertahan di area ini. Ini saya hapus dulu. Tertahan di area ini, dimana ini adalah area support sebelumnya, dan kemudian kembali mantul ke atas, kembali naik ke atas ini, dan kemarin dia naik sekitar 4,17% untuk saham Budi ini. Oke, jadi untuk saat ini kalau kita masuk sekarang sudah sangat jauh ya dari area supportnya, dan udah dekat banget dengan area resistennya. Jadi untuk saham Budi ini sendiri kita bisa tunggu ketika dia turun atau kembali ke area sini dengan cut loss 1 tick atau 2 tick di bawah area ini, dan resisten kita di sini, di resisten downtrend ini. Sini ya, resisten downtrend ini. Atau kita bisa tunggu di kondisi ketika dia sudah breakout ya. Sudah breakout di area ini, kita cari resisten, nanti kita cari support atau resisten tertinggi terdekatnya. Oke, kita tunggu dia breakout dari area ini. Jadi dua kondisi ya. Jadi untuk kalian yang punya saham Budi ini, kita bisa keluar dulu ketika dia nge-breakdown dari area ini. Nah, di sini adalah base-nya. Ketika dia breakdown dari sini, ada kemungkinan dia akan lanjut turun. Misal seperti ini ya. Naik dan kemudian dia turun sini, retest dan lanjut turun ke bawah seperti ini. Oke, selanjutnya ada saham PJAA, Pembangunan Jaya Ancol. Kita lihat trennya dulu. Nah, trennya sendiri di sini baru terbentuk dead cross ya. Garis MA50 memotong garis MA200.
terus kita hapus. Saya akan membuat pola downtrend, resisten downtrendnya dulu di sini. Oke, di sini kita kelihatan ternyata dia masih tertahan ya di dalam area ini. Terus saya akan buat supportnya. Ini bisa kita buat area support. Oke, jadi untuk saat ini kita ini sama seperti saham Budi tadi ya. Jadi dia sudah mendekati area resistennya. Jadi dan di sini juga saya buat area supportnya. Oke, jadi di kondisi ini kita bisa tunggu aja dia kembali turun ke bawah sini, karena kalau kita masuk sekarang juga udah terlalu mepet dengan area resistennya. Kita bisa tunggu di sini dan cut lossnya 1 tick atau 2 tick di bawah area ini dengan resisten kita di sini. Atau kita tunggu dia breakout dari area resisten trendline-nya ini. Oke, kita tunggu dia breakout di sini, retest dan naik seperti ini. Oke, tentunya nanti kita akan cari area resisten atau support terdekatnya ya, untuk membuat area horizontalnya. Oke, jadi di situ untuk saat ini kita untuk sampai JAA ini untuk masuk saat ini belum bagus ya. Jadi kita bisa tunggu di kondisi ketika dia menyentuh di bawah sini dan breakout dari area ini. Oke, untuk kalian yang punya saham ini kita bisa pertimbangkan ketika dia closingnya di bawah area ini ya. Jadi kalau misal di closingnya di bawah area ini atau menyentuh harga 455, kita bisa keluar dulu. Takutnya dia akan membentuk pola downtrend yang lebih dalam lagi. Oke, selanjutnya ada saham GGRP, Gunung Raja Paksi. Kita lihat trennya dulu. Oke, trennya bagus ya. Di candle garis MA50 berada di atas garis MA200 dan candle sekarang sudah berada di atas garis MA50-nya. Oke, sekarang kita akan lihat resisten downtrendnya. Oke, ternyata dia masih tertahan di bawah garis berada di bawah garis resisten downtrendnya ya. Oke, kita lihat lagi untuk mencari supportnya. Oke, di sini aja. Oke, jadi ini sama dengan kondisinya seperti saham Budi dan PJAA tadi ya. Jadi dia sekarang sudah berada di posisi yang bisa dibilang bisa nanggung ya, bisa nanggung. Kalau di sini juga saya bisa buat area juga di sini ya. Oke, di sini, dimana di sini adalah area support dan resisten sebelumnya. Oke, di sini ada area support, dan di sini juga sebelumnya ada area resisten dan dia sekarang sudah berada di atas sini. Oke, jadi kalaupun kita masuk sekarang itu sudah sangat mepet ya dengan resisten downtrendnya ini. Cut loss 1 tick atau 2 tick di bawah area ini udah lumayan tebal ya. Jadi kita bisa tunggu dia turun ke area sini kalau mau tektok main cepat aja. Turun kembali ke dalam area sini dan resisten kita misal kita cut loss 3,33 dan resisten kita terdekatnya 8,67% ya. Oke, tapi kalau saya pribadi saya nggak akan masuk sekarang, saya akan tunggu dia breakout aja dari area resisten ini. Kalaupun mau cuan lebih tebal, saya akan tunggu ketika dia menyentuh area ini lagi, dimana area sini adalah area resisten dan support sebelumnya dan sudah di atas garis MA 200-nya juga. Jadi kita bisa tunggu misal kita masuk di sini, cut loss kita di sini dan resisten kita misal di sini di 20,33% persentase yang kemungkinan kita dapat dan resisten kita di sini ya. Oke, itu kemungkinan pertama. Tetapi kalau kemungkinan kedua kita bisa tunggu ketika dia sudah breakout dari area ini misalnya. Oke. Jadi tadi kalau untuk kalian yang masih punya saham ini kita bisa tahan dulu dan kita bisa pertimbangkan untuk cut loss-nya di bawah area ini, di bawah garis MA50 atau di bawah garis MA 200-nya sekalian untuk yang masih punya saham ini. Oke, selanjutnya ada saham tech.
Oke, ini saham ini sendiri kemarin naik, sebenarnya naik 3,56%, tapi dia ternyata baru membentuk pola dead cross ya di sini. Untuk pola dead cross. Oke, jadi sahamnya ini baru mulai downtrend ya. Jadi ini maksud saya. Jadi maksud saya kalau selama ini saya bilang kalau dia turun dari garis MA50 kita bisa pertimbangkan untuk keluar dulu, atau dia turun dari garis MA200 kita pertimbangkan untuk keluar dulu karena dia akan membentuk pola downtrendnya yang baru. Jadi seperti ini. Jadi dia turun dan kemudian lanjut turun dan MA200 nya juga dipotongnya, dijebolnya dan retest untuk menjadi area resisten dan kembali lanjut turun. Seperti itu. Oke. Jadi di sini bisa kita lihat ya, di sini kalau saya buat garis seperti ini. Nah, di sini adalah supportnya dan di sini di breakdown ya, dan kemudian dia lanjut turun. Berarti kalau kita lihat sendiri, kalau di sini saya buatkan resisten downtrendnya. Nah, sebenarnya sudah breakout ya. Terus kita cari areanya. Oke, di sini. Di sini adalah area, kok geser. Di sini adalah area resisten sebelumnya, kemudian dia breakout dan retest di area ini, dan kemudian dia lanjut naik, dan sekarang dia juga sudah breakout dari resisten trendline downtrendnya ini ya. Di sini saya buat seperti ini, atau saya buat nempel seperti ini aja. Sini ya, sini, dan dia sudah breakout. Oke, jadi kalau sekarang kita lihat risk rewardnya sudah lumayan tebal ya. Jadi kita bisa tunggu aja dia ketika retest lagi ke area-area ini. Dan catalyst 1 titik di bawah area ini, kok ini tebal banget ya. Jadi di sini juga udah lumayan tebal, padahal ini harganya 3.000-an ya, tapi kok 1 tik aja udah berapa persen ini? 1 tiknya aja 2% untuk saham tech ini. Oke, jadi kita bisa pertimbangkan ketika dia turun lagi ke area sini atau dia breakout dari area ini ya. Oke, breakout dari area ini karena di sini ada support sebelumnya dan dia masih tertahan di area ini. Jadi kita bisa tunggu untuk saham tech ini, kita bisa tunggu dia masuk di area ini dan kita tentukan risk reward kita, atau kita tunggu dia breakout di area ini. Misal kita dapat di harga berapa nih? Di harga 3.910 dan catalyst 1 tik atau 2 tik di bawah area ini. Misal di sini, dan resisten kita terdekatnya ada di sini ya. Di sini, dimana ini adalah resisten sebelumnya. Oke, seperti ini. Jadi ada dua kondisi ya. Jadi kalau pertama, kalau kita belum punya, kita bisa tunggu dia di area sini dan kita tentukan risk rewardnya. Kalau kita tentukan cut loss, titik cut loss yang bisa kita terima. Jadi kita terima misal di bawah 10%, kita akan masuk ketika cut loss kita di bawah 10%. Oke, seperti itu. Misal kita ambil di area ini, atau ketika dia malah nggak turun tapi dia breakout dari area ini, kita bisa pertimbangkan juga masuk di atas area ini dengan cut loss 1 tik aja atau 2 tik di bawah area itu. Oke. Dan resisten kita bisa kita lihat di sini juga ada garis MA 50-nya ya. Di sini bisa jadi area resisten kita. Jadi ada resisten di bawah garis MA 50 atau resisten maksimal di sini, di resisten candle tertinggi sebelumnya. Oke. Jadi untuk kalian yang masih punya saham ini, pertama dia trennya sudah jelek ya, sudah terjadi dead cross. Garis MA 50 sudah menungki, udah memotong garis MA 200. Dan candle-candle berada kuat di bawah garis MA 50 dan MA 200. Nah, seumpama ini juga di area ini dia ngejebol juga area ini, misalnya bergerak di bawah harga atau menyentuh harga 2.300, kita bisa keluar dulu karena dia ada kemungkinan untuk lanjut turun ya untuk saham tech ini. Oke, sekian aja dari saya. Ini berarti kemarin ada 10 saham yang kemarin mengalami kenaikan ya. Jadi ada beberapa saham yang bisa kita langsung masuk, ada juga beberapa saham yang kita harus menunggu pergerakan selanjutnya, apakah breakout ataukah kembali retest lagi ke bawah. Oke, sekian aja. Semoga analisis ini bermanfaat dan jangan lupa like dan komen di bawah untuk mendukung perkembangan channel ini. Oke, sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.